Kelihatan materi? Kelihatan, Bapak. Oke. Selamat sore adik-adik. Mungkin kita minta waktu sedikit ya, kita kuliah lanjut materi perencanaan penganggaran. Mungkin materi ini terkait perencanaan daerah dulu. Nanti baru kita lanjut ke penganggarannya. Mungkin kita kuliah sampai akhir Oktober. Setelah Oktober itu mungkin Pak Ketua Jurusan, Pak Trasna yang ngajar. Nah ini yang mungkin kakak coba. 1 bulan ini kita ketemu supaya materi penganggaran juga bisa mungkin 2 minggu terakhir dari Oktober ini kita bahas penganggaran. Oke. Nah, ini yang mungkin capaian yang mungkin kita harus capai ya. Adik-adik harus bisa eh, minimal tahu. Tapi kalau sudah mata kuliah konsentrasi ini, mata kuliah konsentrasi keuangan, karena adik-adik kan konsentrasi keuangan daerah pastinya nanti. Nah, salah satu mata kuliah pendukung ini perencanaan penganggaran. Nah, sehingga harapannya khusus mata kuliah perencanaan penganggaran ini, adik-adik bisa pada level ini ya, minimal bisa pada level ini. Alangkah baiknya juga bisa sampai level ini. Ini menjadi harapan sehingga ya, untuk sampai mid semester nanti minimal adik-adik punya kemampuan teoritis. Kemampuan teoritisnya terkait regulasi perencanaan penganggaran itu seperti apa, sehingga adik-adik bisa lakukan ini, ya, pengembangan dan juga pendalaman ya. Jadi kita bisa pengembangan kalau kita sudah dalam kait teoritis kita tuh adik-adik sudah mendalami itu, sehingga adik-adik bisa melakukan pengembangan terkait keuangan daerah itu sendiri. Nah ini yang mungkin sampai mid harapannya seperti itu. Ya. Ini suara saya masih terdengar jelas toh? Justina masih dengar toh? Masih, Bapak. Oke. Nah ini yang mungkin sampai Oktober kita coba sama-sama bisa, saya juga bisa memahami ini. Adik-adik juga sebagai mahasiswa juga bisa memahami apa yang disampaikan, sehingga ketika Pak Ratna masuk, ketua jurusan masuk mengajar, adik-adik minimal sudah bisa, kalau ditanya oleh Pak Ratna, adik-adik sudah bisa menjelaskan. Seperti itu. Nah ini mungkin terkait dengan apa ya, definisi ya. Kita ini karena adik-adik saat ini sedang kuliah, jadi definisi ini menjadi substansi yang adik-adik harus tahu. Jadi kadang orang mengabaikan definisi. Padahal dari definisi itu kita bisa tahu kita berangkat kemana. Terus apa yang kita lakukan. Itu yang waktu kita offline kemarin, kadang kita terlalu luar biasa sehingga kita mengerjakan apa yang bukan kita punya hak. Apa yang menjadi kita punya kewajiban. Bisa jadi ketidaktahuan tentang definisi. Kalau kita tahu tentang definisi, kita tidak melebar dalam berpikir dan berbicara. Jadi kita paham tentang definisi perencanaan, ya kita berbicaranya tentang konteks perencanaan. Seperti itu ya. Misalnya dalam pengembangannya, misalnya begini, kita di ekonomi ini perencanaan spasial. Kalau biasanya perencanaan spasial itu ada di anak-anak teknik. Mereka perencanaan jalan, perencanaan jembatan. Nah, kalau kita di ekonomi perencanaannya aspasial. Kalau terkait aspasial dan spasial itu terkait atribut bumi. Kita ekonomi kita tidak membahas tentang atribut bumi, tapi kita hanya membahas tentang aspasialnya. Jadi kita tidak melakukan perencanaan yang
mengikut sertakan atribut bumi. Seperti itu. Itu yang bisa kita bedakan tentang kita kuliah di ekonomi juga berbicara perencanaan. Nah, di teknik juga bicara perencanaan, tapi yang membedakan kita di situ antara atribut bumi itu. Kita tidak berbicara di ekonomi. Nah, itu yang adik-adik harus pahami. Nah, sehingga apa definisi ini menjadi penting, toh? Jadi apa yang kita bicarakan di ekonomi, ya cukup kita bicarakan itu. Kita tidak perlu jauh berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga kita tidak dikatakan salah. Kemarin kan apa kakak sampaikan di offline itu kan, kalau kita salah menggunakan kewenangan, kita ditangkap. Seperti itu kan. Padahal kita tidak melakukan tindakan KKN. Tapi kita hanya salah menggunakan kewenangan dari atas jabatan itu. Nah, ini suatu hal-hal yang menjadi prinsip dalam kita melakukan tata kelola rencana dan perencanaan uang itu nanti. Sehingga adik-adik harus mengerti betul tentang definisi. Masih kedengaran suara? Masih, Pak. Oke. Mana ini coret-coretannya nih? Cara mencoret tadi mana pensilnya? Oke. Nah, yang pertama ini, ya. Jadi perencanaan itu kan dari asal kata rencana ya. Dia mendapatkan apa imbuan ya, imbuan pe dan an ya kalau tidak salah ya. Nah, namun pada prinsipnya bahwa dia adalah sebuah rancangan. Ya. Di sini substansinya begini. Substansi ini seperti ini. Ya. Walaupun dia rancangan atau rangka sesuatu yang dikerjakan, tapi seorang perencana itu melakukan rencana itu dengan posisi sadar. Nah, ini yang apa definisi ini menjadi penting. Ya. Kita melakukan sebuah perencanaan itu kita sadar menyusun itu. Ya. Nah, ini yang sehingga menjadi apa dalam pengelolaan keuangan daerah, kadang kita diperiksa seperti itu. Kalau kita lalai dalam melaksanakan perencanaan itu, kan pemeriksa akan katakan, kalian membuat perencanaan secara sadar. Berarti kita tahu apa yang kita rencanakan. Nah, ini ya. Jadi apa definisi ini menjadi penting dalam posisi ini. Ya. Kesadaran kita dalam membuat rencana. Nah, sepatutnya kita juga sadar untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan itu. Ya. Kadang kita rencana kita buat sadar, tapi waktu pertanggungjawaban hilang kesadaran. Nah, itu secara normatif tidak seperti itu. Nah, kadang kita malah jadi dia dianggap salah karena apa ya? Kita tidak komplit dalam satu siklus kesadaran itu dalam membuat suatu perencanaan. Jadi adik-adik harus hati-hati di situ. Ya. Jadi definisi pertama ini yang saya maksud dengan slide saya ini adalah kesadaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya rancangan atau rangka suatu yang akan dikerjakan. Tapi rancangan itu dibuat oleh dalam kesadaran. Ya, kita membuat rencana daerah juga kita sadar bahwa kita menyusun itu. Kita sadar bahwa ada regulasi yang apa yang membuat kita harus buat rencana itu. Nah, kalau kita tahu tentang regulasi itu, otomatis kita yakin untuk melakukan perencanaan itu. Ya, ini dari segi biasa dalam pemeriksaan disebut aspek kepatuhan. Ya, dalam proses evaluasi kita sebut dengan aspek kepatuhan. Aspek kepatuhan kan kita sadar akan apa yang kita rencanakan. Ini yang saya maksud di poin pertama ini. Ini definisi yang sangat sederhana, adik-adik bisa baca. Yang penting definisi ini adik-adik bisa tahu posisi rencana ini dalam konteks bicara uang ini apa. Seperti itu ya. Nah, yang kedua ini,
Apa yang ingin kita capai, tindakan-tindakan, dan waktu. Banyak definisi ini kadang kita kalau baca itu gampang saja kita buat itu, ya, bahwa tujuan membuat rencana itu ingin apa yang kita capai, ya kan, merealisasikan tujuan, terus ada dimensi waktunya. Secara teoritis mudah kita buat, tapi ketiga hal ini harus dilakukan dalam waktu bersamaan, ya, dalam waktu bersamaan. Jadi kita katakan rencana yang baik itu bahwa apa yang dicapai dengan tindakan dan waktu ini harus jalan bersamaan. Tidak bisa tahun ini kita buat hal yang kita ingin capai, terus tahun depan baru kita buat tujuannya, terus tahun ketiga baru kita buat kegiatannya. Tidak bisa. Ya. Kita harus buat dalam hemat yang sama. Nah, inilah yang dituntut tadi dari definisi pertama. Kita mampu ke tidak secara sadar bisa membuat itu. Nah, ini kadang kalau kita buat perencanaan salah, otomatis kan waktu evaluasi kita bilang, kok sadar ke tidak kalau kau tidak tahu. Kadang kan ada seorang perencana begitu. Dia sadar bahwa dia tidak tahu buat, tapi dia paksakan kehendak untuk buat perencanaan itu. Ini banyak ditemukan sekarang. Jadi dia tidak tahu. Jadi ada bahasa itu bahwa semua hal dia tahu, tapi tidak tahu diri yang dia tidak tahu. Nah, adik-adik dalam konsentrasi keuangan daerah tidak boleh seperti itu. Jangan dalam konteks itu. Semua hal kita harus tahu, cuma tidak tahu diri yang kita tidak tahu. Nah, sehingga kesadaran itu menjadi penting. Sehingga apapun mata kuliah itu, kita berusaha mencari kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan. Ya. Jadi definisi kedua ini terkait dengan simultan. Yang pertama terkait dengan kesadaran, yang kedua adalah simultan. Jadi apa yang kita ingin capai, tindakan apa yang kita mau lakukan, kapan kita lakukan itu kita berpikir dalam waktu bersamaan. Ya. Misalnya kita mau bikin perencanaan 2024, otomatis kita berpikir tentang tiga hal itu di tahun ini secara bersamaan. Nah, inilah yang membentuk kita, ya. Membentuk kita tentang tadi kita tahu tentang apa yang kita tahu atau tidak. Hati-hati ya. Kita tahu tentang apa yang kita tahu. Kalau kita tidak tahu, mendingan kita sampaikan bahwa kita tidak tahu. Sehingga ada kolaborasi kepentingan di situ. Ya. Seperti itu. Sampai di situ ada yang mau tanya tentang definisi? Masih dengar suara toh? Takut kakak jaringan hilang. Di tanah hitam juga jaringan agak kurang baik, jadi masih dengar toh? Justina, kakak suara masih kedengaran? Masih apa? Masih ya, oke. Nah, yang kedua ini seperti ini ya. Definisinya nih, menurut AB 2005 bahwa perencanaan itu ada respon. Itu mekanisasi dari sebuah sistem perencanaan kita, tata negara kita, untuk merespon tentang apa yang kita impikan. Menurut AB begitu. Dia katakan bahwa 2024, 2100 Indonesia ini kita harus respon dia hari ini. Ya. Kita harus respon dia hari ini. Jadi kan ada sebuah hemat perencanaan itu kan kondisi 2020, kondisi 2020 Indonesia itu cerminan dari hari ini. Ya. Cerminan dari hari ini. Ya. Seperti dalam ini kalau macam kalau adik-adik belajar apa ya itu ya tentang bintang itu ya. Bintang yang kita lihat hari ini kan sebuah proses dari 1000 tahun yang lalu. Ya, kalau anak-anak IPA kan pasti paham itu ya. Kalau jurusan IPA dulu di SMA, bahwa kita lihat bintang hari ini kan cahaya bintang di langit itu bukan pada waktu ini kan, tapi dia dari cahaya yang entah dari mana yang datang
begitu jauh sehingga hari ini baru kita bisa lihat dia. Ya. Jadi ibarat itu fisika ya. Jadi waktu itu juga sama. Waktu itu juga sama. Apa yang kita mau lihat di 2100 itu akan memperlihatkan reaksi kita hari ini. Ya, itu. Nah itu. Jadi yang ketiga ini adalah kita paham tentang ruang dan waktu sebenarnya. Nah ini juga masalah. Jadi kita paham tentang membagi waktu, tentang disiplin waktu, tapi kita tidak paham tentang ruang. Ya. Jadi dua hal ini sulit memang. Sulit ya. Hal ini sulit. Jadi kita bisa disiplin secara ruang dan disiplin secara waktu. Ini hal yang sulit ini. Kalau waktu kita bisa disiplin. Ya. Nah ini maksud dari poin ketiga ini. Nah yang berikutnya dari ini kalau adik-adik mau membaca banyak redaksi tentang teori, tentang buah-buah pikir bangsa ini, adik-adik bisa melihat ini ya. Cokro Mijoyo ini, Mijojo ya. Itu bukunya 1984. Nah, itu adik-adik bisa baca tentang apa pokok-pokok pikiran bangsa ini seperti apa. Ya. Jadi istilah founding father itu kan, founding father itu berarti kan Bung Hatta dan Soekarno. Nah, ini mimpi mereka Indonesia ini seperti apa. Nah, ini yang harus dielaborasi dalam sistem perencanaan nasional dan juga disikapi oleh sistem perencanaan daerah. Nah, ini ya, adik-adik bisa ini. Nah, yang poin ketiga ini terkait harmonisasi. Kalau adik-adik bisa dengar sering mendengar itu ya. Harmonisasi, integrasi, sinkronisasi, ya. Hal-hal seperti itulah. Nah, ini yang harapannya dari Cokro ini ya. Harapannya harus ada itu sehingga kita menjalankan sistem tata negara kita ini jelas. Ya. Jelas dari segi aspek yuridis, aspek pelaksanaan hukum dalam kita berpemerintahan di bangsa ini. Nah, ini yang harapan beliau. Nah, ini yang keempat, selanjutnya ini adik-adik bisa baca ya. Adik-adik bisa baca dan mungkin adik-adik bisa mencari referensi sendiri ya. Karena banyak ya ungkapan-ungkapan ahli tentang definisi rencana atau perencanaan itu. Nah, terkait dengan perencanaan penganggaran, karena kita konteksnya konsentrasi keuangan daerah, sehingga kita harus merujuk pada apa yang disampaikan oleh definisi secara yuridis. Berarti aspek hukumnya itu apa? Ya. Nah, yang ini kan banyak teoritis ini ya, banyak teoritis. Pandangan apa ya? Pandangan ahli menurut hemat dia. Ya. Namun kalau aspek yuridis berarti bahwa pandangan yang menjadi definisi bersama begitu. Nah, sehingga definisi bersama tentang perencanaan daerah ini, perencanaan adalah Undang-Undang 25. Jadi adik-adik kalau di luar konsentrasi, adik-adik bisa berbicara tentang definisinya ini. Tapi kalau kita berbicara dalam forum keuangan daerah, berarti adik-adik harus membatasi redaksi adik-adik berdasarkan apa yang disebut dalam Undang-Undang 25 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Tidak boleh ruang lingkupnya dilebarkan. Kalau kadang begitu, kalau kita lebarkan definisi itu, kita salah melangkah. Otomatis kita dibilang salah menggunakan kewenangan. Ya, seperti itu ya. Nah, definisinya sederhana menurut Undang-Undang 25 ya. Di sini ada kata proses. Nah, proses ini terkait dengan aspek tata cara. Ya, tata cara itu ada aspek kepatuhannya. Nanti di slide berikutnya, bagaimana kita patuh terhadap tata cara dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Ya, itu secara konsep besarnya. Dalam konteks keuangan daerah, bagaimana kita disiplin terkait tata cara
dalam kita tata kelola keuangan daerah itu. Ya. Yang kemarin kakak sampaikan bahwa awalnya keuangan daerah itu tidak ada, yang ada hanya konsep keuangan negara. Namun karena negara pikir bahwa daerah itu jauh, ya daerah itu jauh, tangan saya ini tidak sampai ke daerah itu, sehingga ada konsep desentralisasi, ya konsep kata pemerintahan desentralisasi ini yang mengakibatkan adanya konsep keuangan negara, karena kan eh, kewenangan itu melekat dengan anggaran. Ya. Jadi kita tidak bisa kasih kewenangan ke orang baru tidak ada uangnya, itu salah juga. Ya. Jadi kewenangannya pemerintah pusat kasih beserta uangnya. Nah uang ini harus dikelola. Nah sehingga dibuat konsep keuangan daerah itu. Tapi dalam Undang-Undang Keuangan Daerah selalu disebutkan bahwa tata kelola keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Otomatis dari definisi regulasi itu kita bisa paham bahwa keuangan daerah merupakan bagian kecil dari keuangan negara. Otomatis asas dan prinsip keuangan daerah harus selaras dengan keuangan negara. Seperti itu ya. Itulah kadang hebatnya orang pusat juga. Makanya kadang kita dibilang kita dilepas kepalanya tapi ekornya dipegang. Karena dalam menjaga keutuhan tadi, dalam kita melaksanakan sistem pemerintahan. Seperti itu ya. Nah ini, jadi adik-adik harus pahamnya di sini. Caranya membaca undang-undang. Ya. Kita keuangan daerah ini kalau tidak baca undang-undang kita bahaya. Satu, baca dan update undang-undang. Ini yang paling penting. Jadi kita selalu dibaharui, ada undang-undang baru tentang keuangan atau perencanaan, kita harus cepat update diri kita supaya kita bisa mengikuti ritme. Seperti itu. Kalau kita tidak update tentang regulasi, kita tidak bisa ikut ritme. Ritme kita terlambat. Ini yang kadang di definisi ruang tadi ya. Kita disiplin dengan waktu, tapi ruang ini kita tidak mampu disiplin. Ya. Ada sesuatu yang baru, kita tidak apa ya, tidak cerdik untuk melakukan penyesuaian perubahan itu. Jadi kita tidak boleh ya, apalagi adik-adik mahasiswa keuangan daerah, kita adik-adik harus cepat merespon perubahan regulasi. Ya. Di samping tetap beberapa teori dasar adik-adik harus ketahui. Nah itu ya, ini mungkin menurut hemat saya adik-adik harus membaca dan coba download Undang-Undang 25 tahun 2004, sistem kita, bagaimana kita melaksanakan perencanaan itu seperti apa, selama 20 tahun kita bikin apa, 5 tahun kita bikin apa, 1 tahun kita bikin apa. Nah itu ada dalam arahan-arahan garis besarnya ada di Undang-Undang 25. Ya, itu adik-adik harus download itu. Atau tadi saya sudah kirim itu ya di WA. Adik-adik bisa membacanya. Jadi kalau kita berbicara aspek yuridisnya, berarti itulah ibu. Ya, Undang-Undang 25 ini ibu. Nah, nanti ada regulasi teknis yang dibentuk mungkin peraturan pemerintah, surat edaran, ya, atau peraturan apa istilahnya eh, kementerian ya biasanya Bappenas ya, mengeluarkan peraturan Bappenas. Nah itu bagian dari teknisnya. Tapi kita harus tahu maksud ibu ini apa, maksud dari Undang-Undang 25 ini apa, sehingga kita bisa paham yang teknisnya itu. Jadi seperti itu. Slide ini ada yang tanya sebelum lanjut? Ada yang tanya? Alodatu. Mana Alodatu? Alodatu dengar suara? Siap, Bapak dengar. Oke. Apa yang kau bisa ceritakan dari slide pertama ini? Apa?
Oke, tidak bisa. Anina Murid. Mana? Anina Murid mana? Dwi. Iya, Bapak hadir. Ya. Apa yang kau dengar tadi? Mana Nina tadi? Kenapa kau padam kupu mic? Mana Nina? Iya, Bapak hadir. Ya, apa yang tadi kau dengar, Adik? Yang kakak sampaikan. Putus-putus. Oke. Febrianti Patricia. Mana Febrianti? Febrianti mana? Hadir kakak. Oke. Febrianti apa yang dari slide ini apa yang Febrianti tangkap? Sekilas. Ayo. Apa Febrianti? Tidak bisa. Yang lain mungkin? Justina? Oke. Kalau tidak bisa kita lanjut dulu. Nah, ini yang kedua. Ya. Ini yang kedua terkait definisi tentang perencanaan itu sendiri, ya. Ini adik-adik bisa membacanya, ya. Bisa membaca beberapa definisi, namun pada prinsipnya bahwa eh, perencanaan daerah itu tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional, ya. Kalau dia sudah di apa ya dibentuk oleh kata sistem, otomatis kalau kita keluar dari sistem itu kita bukan bagian dari sistem itu, ya. Itu pandangannya seperti itu, ya. Jadi otomatis pikiran kita dalam melaksanakan keuangan daerah bahwa kita ada dalam sistem. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa membantah, ya. Kita belum bisa mengusul. Jadi bahasa saya belum, ya, bukan tidak. Dua tadi tidak, tapi yang mengusulkan ini belum bisa mengusul tentang perubahan sistem itu. Kalau kita merubah Undang-Undang 25 itu berarti kita harus merubah apa struktur pemerintahan. Jadi sedikit sulit. Apalagi hanya pikiran salah satu orang, dua orang terus harus merubah sistem pemerintahan itu kan terlalu optimis sekali itu orang itu. Ya. Jadi nanti adik-adik bisa baca ini, redaksi ini. Yang penting bahwa pandangannya bahwa perencanaan daerah itu ada dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, ya, sehingga apa yang dimimpikan secara nasional itulah harus diintegrasikan oleh daerah, ya. Itu sesuatu hal yang tidak bisa diganggu gugat dan bersifat mutlak. Jadi kita juga daerah tidak bisa membuat arogansi. Oke. Nah, ini kelihatan slide ini. Siti kelihatan ini slide ini. Kelihatan, Bapak. Armando ini Napi. Armando Rumayong. Kelihatan ini? Kelihatan, Bapak. Oke. Jadi ini ya. Tadi akan bilang aspek yuridisnya. Jadi adik-adik harus baca ini. Tidak ada kata yang bilang tidak baca. Mau dan tidak mau, suka atau tidak suka harus baca. Undang-Undang 25 tahun 2004 dan Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya. Jadi ada perbedaan substansi. Ya. Ya.
Di sini dia mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan baik pusat dan daerah, ya kan? Kita disuruh nyusun dokumen ini, dokumen ini, dokumen ini, ya. Terus ada bagaimana? Pertanyaan muncul bagaimana kita susun? Nah, undang-undang kasih tahu itu undang-undang secara yuridis menyuruh Bappenas, sekarang tusinya dia. Bappenas kok buat panduan kah supaya daerah dan pusat ini beberapa lembaga ini bisa menyusun, ya, berpedoman pada Undang-Undang 25. Nah, Undang-Undang 25 ini hanya mengatur pada porsi itu. Tata cara, asas, tujuan, manfaat, ruang lingkup, ya, definisi, apa yang harus dilakukan pusat dan apa yang harus dilakukan oleh daerah. Tapi kewenangannya itu dia belum bagi. Di Undang-Undang 25 itu dia belum bagi kewenangan. Kewenangan pusat itu apa, provinsi itu apa, kabupaten kota itu apa, belum. Nah, dia dilengkapi dengan Undang-Undang 23, ini yang baru ya. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, ini yang tadi di slide pertama yang tadi saya bilang. Kalau kita paham itu definisi, kita tidak akan rancu melakukan tafsiran ya. Tafsiran dari dua undang-undang ini. Jadi kita paham, kalau Undang-Undang 25 itu dia hanya memberikan orientasi. Ya. Tapi waktu kita mau menyusun perencanaan daerah, kita harus lihat kewenangan saya itu apa. Misalnya saya di Kabupaten Jayapura atau Kabupaten Yapen ya. Dulu Yapen Waropen ya, sekarang pisah. Yapen. Saya mau buat perencanaan harus sesuai kewenangan saya. Kewenangan Kabupaten Jayapura, kewenangan Yapen itu, kewenangan Waropen itu, saya harus tahu. Nah, bagaimana saya tahunya itu kewenangan itu? Baca ini. Baca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sini dijelaskan bahwa kabupaten kota itu kewenangannya ini. Ya toh? Provinsi ini. Nah, kewenangannya ada di sini. Sehingga tadi ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat implementasi program kegiatan itu sesuai dengan kewenangan. Kita juga tidak bisa daerah buat, misalnya begini, pertahanan keamanan itu bukan urusan daerah itu. Itu bukan urusan daerah, itu urusan pusat. Agama, itu urusan pusat. Itu bukan urusan daerah. Daerah perbatasan. Itu tidak bisa menjadi urusan daerah, provinsi maupun kabupaten. Sehingga kita jangan buat kegiatan yang seperti itu. Misalnya begini, misalnya Provinsi Papua, pengadaan alutsista, ya tidak bisa dapat tangkap itu. Karena itu bukan kewenangan kita, itu kewenangannya Presiden, pemerintah pusat, yang didelegasikan kepada Kementerian Pertahanan. Nah, dia yang bisa membelanjakan itu, merencanakan dan membelanjakan. Tapi kita di daerah tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Nah ini, supaya kita tidak melakukan kekacauan itu, tidak melakukan hal yang itu, kita harus baca dua-dua. Kita tidak bisa baca asal suka baca Undang-Undang 25. Tidak bisa. Otomatis adik-adik harus baca dua ini. 25 dan 23. Harus baca, harus paham. Ya. Seperti itu. Tidak bisa kita baca. Jadi pada prinsipnya, Undang 25 hanya memberikan kita tata cara, asas, dan lain-lain. Namun Undang-Undang 23 membatasi kita. Ya. Ingat kalimat saya, membatasi kita. Tentang ruang lingkup pemerintah pusat apa, ruang lingkup dari pemerintah daerah provinsi itu apa, ruang lingkup dari pemerintah kabupaten kota itu apa. Sehingga dia melakukan perencanaan aspasial terkait ruang dan waktu itu sesuai atribut kewenangannya. Ya, sehingga kita tidak salah. Ya, tidak salah. Tidak salah kita tidak melakukan tindakan tindakan pidana atau apa data ya, saya kurang paham. Tapi maksudnya kita membuat kesalahan administratif
Kita kan sering melakukan kesalahan-kesalahan administratif. Karena apa? Kita tidak tahu regulasi. Ya. Itu tadi pengertian kedua yang di slide pertama, bahwa kita sadar bahwa kita tidak tahu, tapi kita membuat perencanaan itu. Ini yang jadi masalah. Supaya kita tahu apa yang kita tahu, otomatis kita harus tahu dua undang-undang ini. Ya, itu kan filsafat sederhana itu. Kita tahu apa yang kita tahu. Kalau kita sudah tahu kita tidak mampu, jangan paksa. Berikan kepercayaan ke orang lain yang paham. Jadi adik-adik juga harus pada porsi itu. Jangan sudah kuliah keuangan daerah, keren, oh saya anak konsentrasi keuangan daerah, tapi tidak paham. Ya. Salah satunya adalah banyak baca regulasi. Ya. Salah satunya dua ini, untuk kita berbicara tentang perencanaan daerah, ya, belum penganggaran. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya ini. Ya. Nah, ini serangkaian ya. Bagaimana menjaga. Jadi sebenarnya kalau kita mau sebut bahwa apapun yang kita lakukan dalam proses perencanaan daerah, kita dijaga untuk selalu menjaga kesatuan bangsa ini dalam dokumen perencanaan. Itu filosofinya, ya, filosofi dasar. Ya. Kita mau buat apapun itu dokumen perencanaan jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang, tapi ada filosofi bahwa dokumen itu harus menjaga kesatuan bangsa. Ya. Itu harus tertulis di dalam dokumen perencanaan. Nah, ini agak sulit menjaga itu. Menjaga falsafah itu tetap ada dalam setiap dokumen perencanaan. Ya. Sehingga Bappenas itu membuat bagaimana hierarkis sinkronisasinya itu bagaimana. Sebenarnya falsafahnya cuma satu, bahwa bangsa ini tetap bersatu dalam mekanisme tahapan apapun. Mau perencanaan aspasial, perencanaan spasial, baik itu sektoral, non-sektoral, ya, tetap dalam rangka menjaga kesatuan bangsa. Nah, sehingga Bappenas membuat hal ini. Ya. Jadi kalau adik-adik ditanya, kenapa Bappenas buat itu? Apa dasar pemikirannya? Ya. Filosofi kan biasanya landasan filosofisnya itu apa? Ya, Bappenas berpikiran bahwa negara ini harus dijaga kesatuannya. Kita harus tetap bersatu dalam waktu ke depan, ini harus bersatu. Sehingga dibuat ini sistem perencanaan ini dengan gambar ini. Ya. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Sebenarnya tujuannya hanya satu. Bagaimana bangsa ini tetap terjaga, utuh. Sehingga misalnya kita buat Renstra KL, Renja KL, rencana kinerja, rencana kerja pemerintah pusat, dalam rangka menjaga kesatuan bangsa. Ya. Itu menjadi asas, ya, menjadi asas norma dan lain-lain. Nah, ini maksud dari slide ini. Ya. Yang lainnya adik-adik bisa baca, tapi maksud saya dalam slide ini adalah seperti itu falsafahnya. Bahwa kita terus dan berupaya menjaga kesatuan bangsa itu dalam perencanaan daerah. Jangan kita buat rencana untuk apa, kan bisa kita ini buat rencana untuk kita pisah, itu kan bisa saja, tapi kan tidak seperti itu. Ya, orientasinya seperti, sehingga ruang lingkup berpikiran kita harus kembali pada sistem perencanaan nasional. Daerah misalnya Nduga, Kabupaten Nduga, Puncak, Wamena, dan lain-lain, atau Merauke, Asmat, dan lain-lain, bagaimana bertanggung jawab apakah dokumen itu tersirat atau dan tertulis terkait falsafah negara itu. Bagaimana tetap menjaga bangsa ini. Ini yang paling penting ya dalam bertata negara. Nah, tapi kita tidak belajar banyak tata negara karena tata negara itu dipelajari oleh orang fisik. Atau kalian teman-teman yang ada di fisik sana. Namun kita perlu tahu falsafah itu. Lahirnya ini dari apa? Lahir barang ini dari apa? Itu adik-adik harus paham. Ini maksud dari slide ini. Yang lainnya adik-adik bisa baca ya.
Ini. Nah, di sini ada wacana ya. Wacana, jadi sejak reformasi itu, setelah Orde Baru itu, setelah reformasi itu, bahwa perencanaan dan penganggaran itu dipisah dari segi TUSI. Nah, kalau TUSI-nya ada satu unit lembaga yang bekerja untuk mengelola perencanaan, ada satu lembaga unit yang mengelola tentang penganggaran. Nah, pikiran Bappenas, karena perencanaan dan penganggaran ini tidak bisa dipisah, harusnya satu lembaga. Entah itu Kemenkeu atau Bappenas. Karena apa? Seorang perencana tidak bisa katakan uang kurang. Secara teoritis kita tidak bisa katakan itu, kita berarti apa ya, menilai diri kita, bukan orang lain yang lihat, tapi kita nilai diri kita buruk, tidak mampu. Sehingga Bappenas punya pandangan itu, bahwa mendingan satu TUSI. Kita berbicara rencana, kita bicara uangnya. Satu lembaga. Nah, ini yang ada satu wacana, Bappenas berpikiran seperti itu. Karena kita merencanakan terkait program, tapi kita rencanakan juga uangnya. Nah, kalau Bappenas bikin rencana program, terus berharap sinkronisasi dengan Kemenkeu, Kemenkeu bisa bilang uang tidak ada. Nah, ini kan kesalahan, berarti kan falsafah itu kita filosofi itu tidak jalan, bahwa seorang perencana tidak boleh katakan uang itu tidak ada. Ya, adik-adik harus ingat hal itu, bahwa seorang perencana tidak bisa katakan uang kurang. Kalau uang kurang, otomatis kita tidak tahu apa yang kita merencanakan. Seperti itu. Banyak yang menjadi ditangkap karena itu juga. Sudah tahu kapasitas fiskalnya kurang, dia berusaha merencanakan banyak program. Sehingga dia melakukan peminjaman dan lain-lain. Ataupun melakukan manuver-manuver supaya uang itu ada di daerah. Sehingga salah administratif. Ya. Jadi itu harus direncanakan, tidak bisa tidak. Nah, ini maksud dari slide ini. Sampai situ ada yang mau tanya? Daniel Pasaribu. Mana Daniel Pasaribu? Gloria dengan Irma. Mana? Mana Glorio? Justina, masih dengar apa suara? Adik-adik masih dengar suara toh? Atau jaringan ini? Siap, masih dengar. Siap dengar Bapak. Masih apa? Masih Bapak. Kedengaran jelas toh? Oke. Saya lanjut. Nah ini ya. Ini yang terkait dengan tinggal 2 slide lagi sudah. Sedikit lagi. Saya mau tanya sebelum kita lanjut. Saya mau tanya ke siapa ya? Anastasia Becky. Bisa dengar suara? Anastasia Becky. Nggak ada. Ketua kelas. Justina mana Justina? Hadir Bapak. Oke. Justina. Justina lihat slide ini? Sudah kelihatan? Lihat Bapak. Sudah Bapak. Sebelum slide ini, apa yang Justina dengar, yang tadi kakak ucap, kakak berbicara, apa yang sekilas Justina dengar? Apa? Yang saya dengar tadi dari yang Bapak, Kakak bicara itu kalau kita sebagai anak keuangan daerah, kalau mengatur suatu rencana, kita tidak bisa bilang kalau tidak ada anggaran atau dananya, tapi kita harus mempersiapkan itu, karena kalau tidak berarti kita salah dalam kita diri sendiri, bukan orang lain yang menilai kita. Nah, pintar. Makasih Justina. Mantap.
Siap, Jadi, sama-sama. ya. Jadi tadi adik-adik punya teman Justina dia sampaikan hal yang baik. Gitu. Ya. Jadi kadang kalau itu menjadi kesalahan kita, kita diperiksa, jangan kau buang ke lain, ya. Jangan mencari kesalahan orang lain. Dalam kehidupan juga kan seperti itu. Kesalahan itu kondisi itu karena kesalahanmu, jangan berusaha mencari kesalahan-kesalahan. Sama juga dalam kita mengelola itu, kalau engkau diperiksa ya sudah. Jangan kau berusaha ini juga terlibat, ini juga terlibat. Ini memang benar kita mencari, tapi ini terkait etika dan norma. Kalau itu kesalahan dari engkau, jangan libatkan beberapa orang lain yang hanya berpengaruh terhadap situasi itu. Contoh misalnya engkau pencuri uang 100.000 karena ada orang yang saja tapi dia tidak berbicara, engkau dia juga tahu kok, tapi dia tidak mau kasih tahu. Ini salah, bukan karena, tapi terkait norma dan etika saja. Ya. Terkait norma dan etika. Itu tadi ya, Pak Justina tadi sampaikan. Nah, itu harus dipedomani juga oleh adik-adik dalam konsentrasi keuangan daerah. Kalau besok-besok adik-adik jadi seseorang entah apa, memegang suatu jabatan tertentu dan bisa memakai ya secara bijak kewenangan dan kekuasaan, tidak salah diperiksa, tidak usah melebar kemana-mana. Ya. Tanggung jawab. Ya. Jangan cari ke saat dia terlibat. Nah, ini kan banyak orang kan begitu, tidak mau masuk penjara sendiri. Jadi cari orang teman-teman yang terlibat itu biar masuk rame-rame. Nah, ini terkait norma dan etika saja. Ya, itu. Nah, ini terkait dengan apa perencanaan daerah, bahwa yang tadi ya, sistem perencanaan pembangunan tadi ya, koordinasi, menjamin sinkronisasi ya. Terus ada apa ya? Ini sebenarnya suatu prinsip ya. Jadi transparansi, akuntability, partisipasi ya. Nah, itu sebenarnya bentuk dari prinsip ya. Di uang juga ada ya. Jadi misalnya kita buat program misalnya jalan atau bangun gereja, kita bisa tempelkan prinsip itu ya. Dari akuntabilitas berarti ada dokumen perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban pembangunan itu. Partisipasi ini banyak hal. Ini terkait dengan siapa melakukan apa pada porsi apa. Kita bisa menganggap itu partisipasi dari segi pemerintah atau partisipasi dari segi masyarakat, bisa, atau dari segi lembaga masyarakat. Kan banyak toh NGO donor dan NGO non donor. Misalnya lembaga-lembaga PBB itu toh seperti UNICEF, UNDP dan lain-lain. Ya. Nah, ini bisa dari segi partisipasi, dari segi klasifikasi lembaga. Ya, seperti itu. Tujuannya adalah tadi ya. Tujuannya dalam rangka ini ya, efisiensi dan efektivitas, sehingga apa ya? Efektif ini dari segi apa, bukan hanya tercapai, tapi dari segi waktu juga. Dari segi waktu juga. Efisien bukan hanya apa ya? Bukan hanya dia menjadi dari segi uang, tapi efisien dari segi sumber daya manusia ya, kita lebih efisien. Dan juga efisien dari segi input untuk efektif. Nah, ini maksud saya ya. Efisien ini menjadi input dalam efektif. Ya. Nah, ini juga pikiran adik-adik bisa nanti buat skripsi itu begitu. Bagaimana membuat suatu argumentasi ekonomi terkait input dari efisien bagi efektif itu sendiri. Jadi kita tidak bisa pisah dia. Kalau menurut hemat saya itu tidak bisa dipisah. Ini kan kalimatnya efisien dan efektif. Seolah-olah dua kata ini dalam porsi yang berbeda. Padahal tidak itu. Efisien dan efektif itu dua hal yang berjalan bersama-sama. Seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dari sistem perencanaan pembangunan tadi. Nah, yang dimaksud dengan sistem perencanaan pembangunan itu ya ini.
jangka panjang, jangka menengah, jangka tahunan ya. Nah, sehingga kita bisa menyusun beberapa dokumen ya, yang kemarin kita sudah yang offline itu kakak sampaikan ya. Karena ada dasar hukumnya bahwa dalam Undang-Undang 25 mensyaratkan adanya dokumen-dokumen ini. Nah, ini yang dokumen-dokumen apa? Ini ya. Pusat itu nyusun apa, daerah itu nyusun apa, ya. Namun harus tanda panah ini, yang ini menandakan harus sinkron, ya. Ini menjamin sinkronisasi integrasi antar waktu, ruang dan fungsi. Fungsi ini tadi tugas dan tupoksi itu, ya. Jangan tugas dan fungsi ini yang tadi. Kalau adik-adik menyusun dokumen tidak tahu fungsi, karena tadi tidak membaca Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ya, di sini kan disebutkan menjamin sinkronisasi integrasi antar ruang, antar waktu dan fungsi. Nah, fungsi ini yang jadi bahaya. Ya, fungsi ini menjadi bahaya. Ini terkait kewenangan, kekuasaan. Kalau kita tidak bisa melakukan fungsi dengan baik atas kekuasaan, kita bisa masalah. Nah, poin 2 ini harus tertuang dalam sini, baik di pusat, daerah, baik daerah itu provinsi atau kabupaten kota. Ya. Ini yang dimaksud ya, dari slide ini. Nah, poin-poinnya ada di sini, ya, yang tanda panah di sini. Misalnya RPJP nasional itu harus menjadi pedoman, ya, harus menjadi pedoman bagi RPJMN. Atau kebalikan bahasanya, RPJMN harus mempedomani. Atau kalau dari segi RPJP berarti memberikan pedoman. Kalau dari RPJMD berarti mempedomani. Nah, ini dua hal yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Ini sedikit mudah, tapi kalau salah diartikan, kita tidak tahu posisi kita itu apa dalam dokumen tertentu. Karena ada memberikan pedoman, dan jadi kalau memberikan pedoman ini kan ada yang beri, ada yang menerima. Ya. Di sini adik-adik bisa pahami bahwa ada kekuasaan. Yang memberi ini pasti kekuasaannya agak tinggi. Menerima ini kekuasaannya agak rendah. Itu kalau dari segi cara mempedomani. Membaca kalimat pedoman ini. Yang pertama adalah ada yang memberi, ada yang menerima. Tapi kalau kita berbicara, itu kita berarti berbicara dari pemerintah pusat. Kalau gaya bahasa kita seperti itu, berarti kita berbicara dari sisi pemerintah pusat. Tapi kalau kita berbicara dari pemerintah daerah, otomatis kita mempedomani. Berarti saya menerima. Apapun keputusanmu saya terima, gitu kan? Kan lucunya begitu juga. Apapun keputusan itu kita anggap baik dan kita terima. Ya. Nah, yang menjadi persoalan jika terjadi kesalahan, ini sulit, ya, sulit untuk kita mencari kebenaran atas kesalahan itu. Ya. Karena kita tidak punya kewenangan untuk membantah bahwa arahan atau buah-buah pikir dari pemerintah pusat ini sebenarnya masih abstrak, tidak aktual, tidak bisa diterapkan. Misalnya suatu pandangan terkait pembangunan ekonomi di suatu daerah kan belum tentu bisa diterapkan di beberapa daerah, gitu kan. Nah, kita tidak punya kekuasaan untuk mengkanter itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kata pedoman ini. Ini hati-hati. Hati-hati di kalimat pedoman ini. Karena tadi ya, ada dua hal tadi. Ada karena kekuasaannya dia memberikan, dan karena kekuasaannya dia harus menerima. Ini hati-hati untuk membaca ini. Karena kalau tidak kita bisa disalahkan. Ya, daerah bisa disalahkan. Nah, ada kalimat berikut dijabarkan. Nah, dijabarkan. Nah, kalau dijabarkan ini ada aturan teknis. Ya. Kalau di sini kalau kesalahannya berarti terkait
kesalahan dalam bertata pemerintahan. Ya. Di sini, ya, yang pedoman-pedoman. Ini menurut hemat saya ya. Ada beberapa orang yang bisa berpandangan lain. Tapi kalau kita mencermati kalimat pedoman, berarti bagaimana kita yang tadi menjaga kesatuan bangsa ini tetap ada dalam setiap dokumen perencanaan. Inilah yang maksud saya terkandung dalam kalimat pedoman ini. Kalau dijabarkan, ini kaitannya dengan TUSI tadi. Bahwa kita nyusun RKP, berarti kita menjabarkan apa yang menjadi TUSI pemerintah pusat. Seperti itu. Ya. Daerah juga seperti begitu dalam menyusun RKPD, walaupun memang kita harus sinkronisasi dengan pemerintah provinsi. Misalnya kalau kita di kabupaten, RKPD itu harus sinkron dan dievaluasi oleh provinsi. Kalau pemerintah provinsi harus dievaluasi oleh Kemendagri, ya. Tapi tadi walaupun kita buat itu dan kita dievaluasi, kita nyusunnya berdasarkan kewenangan tadi. Jadi kalau adik-adik tadi membaca Undang-Undang 25 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah, otomatis adik-adik tidak bisa menjelaskan ini, sulit menjelaskan ini secara terperinci, karena adik-adik bisa salah. Ya, jadi alurnya adik-adik harus baca regulasi supaya adik-adik paham tentang slide yang ini. Nah, dan selanjutnya ini adik-adik bisa baca. Berikutnya ini ya, lanjutan dari ini ya, yang ini ya, bahwa RPJPN itu 20 tahun, RPJMN itu 5 tahun, RKP 1 tahun ya. Terus ini ya, ini 20 tahun semua ya. Periodisasinya ya, waktu tadi itu, yang ini ya, waktu ini. Ada yang tahu RPJPD itu apa? Kalau ada yang jawab, kalau offline saya kasih dia 20.000. Ada yang bisa jawab? Susana Arin? Ada? Ratna Julita? Masih dengar suara? Masih dengar suara atau tidak, teman-teman? Masih. Masih? Masih atau sudah tidak dengar? Masih, Bapak. Masih atau bagaimana? Masih dengar toh? Oke, lanjut ya. Nah, hal ini berlanjut ya. Hal ini berlanjut ke sini. Nah, ini. Ya, tadi ini ya, garis ini. Garis ini menandakan batasan kewenangan. Nah, ini kita tidak bicara pusat, kita bicara daerah saja. Karena kita kan mata kuliah perencanaan penganggaran daerah. Nah, ini terbagi atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nyusun hal yang sama. Pemerintah provinsi juga nyusun RPJPD, pemerintah kabupaten kota juga menyusun RPJPD. Nah, ini bentuk keterkaitannya. Dan ini harus sinkron dua ini. Ya. Misalnya arahan pokok kan dalam RPJPD itu kan arahan pokok. Bedanya begini, RPJPD itu mengandung visi misi yang tidak politik. Ya. Kalau RPJMD ada nuansa politis, karena pemimpin itu dilahirkan dari proses politik. Tapi RPJPD tidak. Visi misinya dari teknokratis. Jadi hati-hati membaca itu. Bahwa visi misi itu tidak selalu dilahirkan dari proses politik, tapi ada yang dilahirkan dari proses teknokratik. Nah, proses teknokratik itu ini RPJPD.
yang melahirkan arahan-arahan substansi pokok dalam setiap periodisasinya. Jadi kan RPJPD kan 20 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu berisikan arahan pokok. Provinsi seperti apa. Begitu juga di kabupaten. Setiap kabupaten buat RPJPD itu begitu. Substansinya bahwa kita tadi ya, secara teknokratis itu visi-misinya apa, terus bisa diterjemahkan ke dalam arahan pokok itu. Nah, ini yang kadang menjadi persoalan, caranya itu bagaimana. Kadang kebanyakan orang copy paste. Membuat dokumen ini kalau orang copy paste. Download di internet, punyanya siapa, datang langsung copy paste. Sehingga kan kita salah. Kadang kan begitu. Banyak dijumpai seperti itu. Karena kemampuannya yang kurang. Kemampuan teknisnya, kemampuan administratifnya kurang, teoritisnya kurang, teknisnya kurang. Sehingga dia melakukan copy paste. Jadi sulit ya, RPJPD itu paling sulit kita susun itu karena filosofi. Kita harus memainkan pikiran, terus kita bisa menulis pikiran kalau sudah bisa bermain, mengolah informasi dalam otak, terus kita bisa mampu apa yang kita pikirkan itu kita tulis dalam dokumen RPJPD. Nah, ini ada dua substansi di sini. Walaupun otak kita berpikir secara teknokratis, tapi waktu kita tulis, kita harus implementatif. Jadi tidak teoritis. Itu sulit itu. Tidak gampang itu, nyusun itu. Karena dari segi teoritis, juga dari segi implementatif. Jangan sampai apa yang kita pikirkan itu tidak bisa dikerjakan karena terlalu abstrak, terlalu teori. Ya. Karena tadi ya, RPJPD itu visi misinya itu dilahirkan berdasarkan teknokratis, tidak berdasarkan politis. Ya. Jadi arahan pokok 1, pokok 2, pokok 3, pokok 4, begitu juga di kabupaten kota, ini bersifat teknokratis, tidak ada input dari politis. Mungkin ada, tapi minimal sekali. Beda dengan yang ini. Ya. Beda dengan RPJMD. RPJMD-nya itu visi-misinya itu harus politis, tidak bisa teknokratis. Nah, perubahan tadi ya, kita era reformasi tadi, kita berubah bahwa sistem tata negara kita ini presidensial. Presiden tidak dipilih oleh MPR. Dulu kan dipilih oleh MPR. Sekarang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Jadi sistem tata negara kita kan presidensial. Jadi kedaulatan rakyat itu ya. Kedaulatan rakyat itu. Sehingga ada aspek politisnya dalam situ. Nah, terkait dengan keuangan daerah, karena ada otonomi daerah, sehingga tadi ada pemilihan-pemilihan juga di daerah. Nah, kalau bupati mau berpolitik, ya dia buat visi misi. Nah, kalau misalnya dia menang, ya visi misi itu yang diharmonisasi ke dalam Undang-Undang 25. Nah, ini hati-hati. Di sini ada proses harmonisasi. Aspek politis masuk diharmonisasi dengan aspek teknokratis. Nah, ini harus bijak-bijak. Pandai-pandai dalam meramu apa pikiran politik dan apa pikiran teknokratis. Ini yang dituangkan di dalam RPJMD. Jadi kalau ditanya substansi RPJMD itu apa? Jadi kalau kita keuangan daerah berdasarkan teori otonomi daerah, kita bilang bahwa ada perpaduan antara pendekatan teknokratik dan politis. Kalau RPJMD hanya teknokratik. Renstra juga seperti itu. Renstra itu bernuansa politik. Ya. Dan sebagainya ke bawah. RKPD, Renja, ya. Itu politis semua itu. Jadi dalam misalnya kita bagi pembangunan daerah 20 tahun, ya, 20 tahun itu kita berpikir secara teknokratis. Tapi dalam melaksanakannya, pelaksanaan itu dalam proses politis. Nah, ini yang kadang ada benang merah yang tidak sambung, atau benang merah yang kusut jadinya. Karena tadi, pikiran RPJPD adalah teknokratis, pikiran RPJMD dan lain-lain di bawahnya adalah politis.
Nah, ini yang suatu mekanisme yang sedikit sulit ya adik-adik. Nah, sehingga ada berbagai hal tentang bagaimana penyelarasan pendekatan itu ya. Nah, itu mungkin nanti materi mungkin bisa di materi selanjutnya ya, tentang penyelarasan itu. Ya. Jadi RPJPD yang kemarin RPJPD akan diselesaikan oleh 5 ya. Otomatis 5 RPJMD, 5 Renstra dalam periode 20 tahun. Dan 5 RKPD dan 5 Renja. Ini hal yang sama juga dilakukan oleh kabupaten. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini. Ya, ini. Tadi ya, berdasarkan slide sebelumnya. Jadi, dalam periode 20 tahun pembangunan, itu ada 1 dokumen RPJPD, 5 dokumen RPJMD, 5 dokumen Renstra, 20 RKPD, dan 20 Renja. Dalam satu periodisasi pembangunan jangka panjang, 20 tahun. Ya, ada 1 RPJPD, 5 RPJMD, 5 Renstra, 20 dokumen RKPD dan Renja. Ya, seperti itu ya. Nah, di Renstra ini bisa banyak. Misalnya satu kabupaten 20 OPD, ya 20 kali 5. Nah, itu ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Nah, itulah aspek kepatuhan ya. Aspek kepatuhan dari segi kebijakan. Bahwa kita patuh dalam 20 tahun ini dalam proses berpemerintahan kita patuh. Dokumen ini ada. Nah, kadang di sini Renstra ini kadang pemerintah daerah tidak buat. Ya, Renja ini hanya matriks program kegiatan. Tapi bab 1, bab 2, bab 3 itu tidak ada. Ya. Nanti setelah ini baru kita lihat satu persatu. RPJPD itu apa, RPJMD itu apa, dan sebagainya. Hal yang sama juga untuk kabupaten kota. Kalau macam cuma 5 OPD, ya 5 kali 5. Ya. Berapa itu 5 kali 5? 20 ya, 25 ya. Nah, berarti harus ada 25. Ya. 25 dokumen dalam satu siklus pembangunan daerah. Ya. Renja. Ini dikali juga ya. 20 kali 5. 20 kali 5. Ini juga 20 kali 5. Ini 5 kali 5 ya. Misalnya ada 5 OPD, ya 5 Renja. Ya. Jadi dua hal ini disusun bersamaan. Ya. Tidak bisa RPJMD disusun dulu, selesai, baru Renstra disusun. Tidak bisa. Itu salah itu. Ya. Tata caranya benar. Ya. Ingat baik-baik ini ya kalimat saya. Tata caranya benar, tapi tahapannya salah. Ya. Ada juga yang tahapannya benar, tapi tata caranya salah. Kalau RPJMD disusun dahulu, baru RPJMD-nya disahkan, Perda, terus muncul Perkada tentang Renstra, itu salah. Tata caranya benar, tapi tahapannya salah. Jadi RPJMD dan Renstra itu disusun dalam bersamaan. Sehingga kadang dalam penyelenggaraannya itu satu PPTK. Ya. Tidak bisa PPTK-nya beda, jangan. Masalah itu. Jadi satu PPTK. Jadi penyusunan RPJMD itu timeline-nya, aktivitasnya di dalamnya itu penyusunan Renstra. Tidak bisa 2 PPTK dalam 1 tahun. PPTK penyusunan RPJMD dan PPTK Renstra itu temuan itu nanti. Karena tahapan penyusunan RPJMD adalah proses penyusunan Renstra. Jadi tidak bisa 2 PPTK, 1 PPTK. Ya. Jadi begitu ya, ingat konsepnya bahwa dalam konteks itu bahwa tata caranya benar, tapi tahapannya salah. Ini juga
RKPD Renja ini sama-sama disusun dalam bersamaan. Ya, bersamaan. Dalam praktisinya ya, prakteknya itu bersamaan. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau dokumen ini dipisah ya, diklasifikasikan jangka panjang, berarti ada satu dokumen. Jangka menengah 10 dokumen, jangka pendek 40 dokumen. Ya, tadi ya, jangka pendek ini kalau dia 20 OPD ya kali 5. Ya. Sama juga kalau untuk jangka menengah RPJMD hanya 5. Tapi kalau dia misalnya Renstra ya kali 20 kali 5. Seperti itu. Nah, itu. Nah, inilah maksud dari slide ini adalah aspek kepatuhan. Dari segi perencanaan daerah, aspek kepatuhan. Nanti beda lagi tuh, aspek kepatuhan dari penganggarannya. Ya. Misalnya dari KUA PPAS-nya, ya, terus dari RKA-nya, RKA dengan DPA itu bisa sama atau tidak. Biasanya kan beda. Kalau RKA itu kan masih pemikiran tiap individu. Tapi kalau DPA ini kan sudah ada unsur-unsur politis pemikiran masyarakat yang ada dalam DPRD. Jadi itu bisa beda. Nah, itu kita bisa lihat aspek kepatuhannya dari segi normatif. Ya. Nah, itu nanti kita bicara di penganggaran daerah. Ini kita fokus dulu ke perencanaan daerah. Nah, ini. Nah, adik-adik harus belajar ini RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, ya mungkin KUA PPAS, ya, terus KUA itu kebijakan umum ya, kebijakan umum dengan plafonisasi. Plafonisasi ini bisa dua, berdasarkan urusan atau berdasarkan OPD. Nah itu nanti kita bahas. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Mungkin sampai di situ dulu ya, 6:30 ya. Nah ini ya, sorry. Kita selesai ini dulu. Nah ini ya, yang terakhir ya. Tadi ada RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, ya, dan lain-lain itu. Bagaimana kita menyusun itu? Adik-adik harus belajar ini. Jadi semua cara menyusun itu ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Ya. Dalam periode ini ada proses perubahan Permendagri ini. Ya, mungkin tahun depan disahkan. Ada beberapa poin pasal yang dirubah. Tapi proses penyusunan RKPD saat ini 2024, perubahan RKPD 2023 masih mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Jadi kalau adik-adik tanya saya, kakak itu kalau nyusun RPJPD bagaimana caranya? Caranya yang baca ini, baca Permendagri nomor 86 tahun 2000. Di situ secara jelas diterangkan setiap tahapan itu bagaimana. Dalam rangka menyusun hal ini, beberapa dokumen ini. Ya. Oke. Oh, ini salah. Mungkin itu beberapa hal yang kakak bisa sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, sebelum kita ini ya, lanjut lagi nanti. Ada yang mau bertanya? Siapa? Jefferson? Mana Jefferson? Justina, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Izin Bapak, selamat. Ini untuk absen nanti saya screenshot dari peserta yang hadir saja ya Bapak. Ya, nanti kan kakak sudah record toh? Oke, baik Bapak. Oke, adik-adik, mungkin kalau tidak ada, mungkin pertemuan mungkin sampai di sini dulu ya. Mungkin ada beberapa hal yang kakak sampaikan salah mungkin atau kurang. Ya itu keterbatasan kakak toh. Nanti kakak perbaiki lagi di apa kita kuliah nanti. Ya. Tapi pada prinsipnya itu adik-adik ya,
eh, eh, adik-adik paham baca regulasi yang kakak kirim itu, ya. Terus tadi beberapa falsafah dasar adik-adik harus paham ya. Gitu. Mungkin itu ya, regulasi itu harus dibaca supaya kita paham. Ya, itu ya. Mungkin itu pertemuan atau sore hari malam ini. Nanti kita jumpa lagi di hari apa ya? Hari apa? Justina, besok. Hari Kamis lagi, Bapak. Iya. Besok kita ada yang kosong kah? Kalau sore ada yang kosong, kok WA kakak bilang kakak ini kosong, kakak mau masuk kah? Biar kita cepat. Izin Bapak, besok pagi kayaknya kita tidak ada mata kuliah. Besok. Nanti jam 1 baru ada. Oh, baik-baik. Pagi tidak ada. Atau bagaimana, ada teman-teman yang punya kelas lain kan? Oke. Nanti ini info saja toh, kita baku info. Justina info, saya juga nanti bertanya apakah kita bisa kuliah atau tidak ya. Mungkin begitu teman-teman. Selamat malam. Selamat melakukan apa saja. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam, Bapak. Bapak. Malam Bapak. Terima kasih, Bapak. Pagi, Bapak. Pagi.